Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, bagus. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Pak Guru absen dulu ya. Dari Anwar, Zainal. Ya, bagus. Terima kasih. Masuk semua ya. Baik, anak-anak. Berdoa terlebih dahulu. Siapkan ketua kelas. Yo, Doni. Siapkan, pimpin doa. Ya, baik. Doa selesai. Agar kita lebih semangat lagi, ayo kita nyanyikan lagu kebangsaan, lagu nasional yang semangat. Kira-kira lagu apa? Yo, lagu dari Sabang Merauke. Oke, main. Mulai. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, hari ini Pak Guru nanti merangkap kelas 5 karena guru kelas 5 tidak hadir, beliau sedang sakit. Jadi nanti sebentar Pak Guru tinggal ke kelas 5 ya. Jadi Pak Guru minta jangan ramai, ketua kelas tegur siapapun yang ramai kayak gitu ya. Dan ya, baik, terima kasih anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi Pak Guru minta nanti kalian mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup dan juga nanti kalian mengidentifikasi panjang pendek lagu kayak gitu. Jadi di tema ini kita akan mempelajari tentang panjang pendeknya irama dan ciri-ciri makhluk hidup seperti itu. Jadi nanti kalian simak video nanti yang akan Pak Guru putar ya, dan jangan ramai. Sambil kalian menyimak video, Pak Guru mau ke kelas 5 terlebih dahulu. Seperti itu ya. Kalian lihat videonya, kalian simak dan cermati kayak gitu ya. Silakan. Ciri-ciri makhluk hidup tema 1, ciri-ciri cicak dan ikan subtema 1. Ayo kita bersama-sama menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding. Di situ ada kotak merah, pendek dan panjang, itu adalah tanda irama begitu. Sekarang kita akan mengidentifikasi ciri-ciri cicak. Yang pertama, cicak bergerak menggunakan keempat kakinya untuk merayap. Lalu, yang kedua, cicak makan. Ya, cicak makan nyamuk seperti yang kita tahu. Lalu yang ketiga, bernafas. Cicak bernafas menggunakan paru-paru seperti kita manusia. Dia akan menghirup udara dari hidung dan bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian yang keempat, berkembang biak. Cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian ciri yang kelima, cicak itu tumbuh dengan cara bertelur, terus menetas menjadi cicak kecil, lalu menjadi cicak dewasa. Kemudian yang keenam, cicak peka terhadap rangsang dengan cara melepaskan diri ekornya ketika bahaya sedang mengancam. Sekarang ciri-ciri ikan. Ikan juga bergerak. Dia bergerak berenang di air menggunakan siripnya. Ikan juga bernapas. Ikan bernapas menggunakan insang. Lalu ikan juga makan, misal makan cacing. Kemudian ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan juga berkembang dari telur, ikan kecil, kemudian ikan dewasa. Ikan juga peka terhadap rangsang. Contohnya bila air kita sentil, maka ikan akan langsung menghindar atau pergi. Jadi kesamaan ciri-ciri dari ikan dan cicak adalah mereka sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Baik, anak-anak kelas 5, hari ini Pak
Anwar tidak dapat masuk sekolah. Beliau berhalangan karena beliau sedang sakit. Jadi hari ini kalian belajar dengan makruh. Kalian jangan bingung kayak gitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, aku absen dulu ya. Dari Andi, Aisyah, Zevana. Oke, masuk semua ya. Baik anak-anak. Silakan ketua kelasnya menyiapkan doa, memimpin doa. Siapa? Oh ya, silakan pimpin. Oke, terima kasih. Nah, untuk kelas 5 hari ini kita akan mempelajari tentang daur hidup makhluk hidup atau yang biasa kita kenal itu dengan metamorfosis. Ada yang tahu apa itu metamorfosis? Coba, siapa yang tahu? Ya, apa? Iya, betul sekali, hebat. Itu sudah tahu. Bagus, nanti kita akan bahas lebih banyak lagi ya. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang daur hidup makhluk hidup, yaitu metamorfosis. Metamorfosis itu ada dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya, nah, karena Pak Guru juga ke kelas 3, jadi tolong ya jangan ramai ya. Baik, silakan kalian lihat videonya, silakan amati. Nanti Pak Guru akan menjelaskannya jika kalian tidak paham. Ya, seperti itu ya. Ini silakan kalian lihat video yang Pak Guru putar ini. Ayo kita bersama-sama belajar tentang daur hidup makhluk hidup atau yang biasa kita kenal dengan metamorfosis. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah perubahan wujud makhluk hidup dari pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, metamorfosis sempurna, yang artinya bentuk sebelum dewasa dan sesudah dewasa berbeda. Misalnya kupu-kupu, nyamuk, dan katak. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Kupu-kupu akan meletakkan telurnya di daun. Biasanya itu ada di ujung daun atau di balik daun. Telur kupu-kupu biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 atau 5 hari untuk menetas dan menjadi seekor ulat. Ulat atau larva biasanya dia akan berganti kulit sampai 5 kali atau bahkan 6 kali, dan dia akan makan dedaunan sebelum akhirnya dia puasa saat menjadi kepompong. Kepompong biasanya akan berpuasa 7 sampai 20 hari, dia tidak makan dan tidak minum. Waktu kepompong ini biasanya berbeda-beda tergantung spesiesnya. Lalu kepompong akan berubah menjadi seekor kupu-kupu. Kupu-kupu akan keluar dari kepompong dengan sayap yang kecil, kusut, dan basah karena ada cairan. Dan cairan ini sebenarnya berfungsi untuk membantu mempercepat penguat atau pembesar sayap si kupu-kupu itu tadi. Cairan ini disebut hemolin. Kupu akan terbang mencari makanannya, yaitu sari-sari pada bunga. Lalu yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna, yaitu metamorfosis yang melalui tahap telur yang menetas menjadi nimfa, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi imago atau dewasa. Nimfa adalah hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa tetapi berukuran lebih kecil. Dengan kata lain, metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk sebelum dewasa dan setelah dewasa itu tidak berubah. Contohnya belalang, capung, dan kecoa.
Ini contoh telur belalang, kemudian dia akan menetas menjadi belalang muda, kemudian dia akan nantinya menjadi belalang dewasa yang tumbuh sayap, lalu dia akan menjadi belalang yang bisa pergi kemana-mana. Begitu, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa kembali. See you, bye-bye. Bagaimana anak kelas 3? Apa kalian masih bingung? Atau ada yang kalian ingin tanyakan dari video yang tadi sudah kalian lihat? Gimana? Paham semua? Oh, bagus. Baik. Jadi, dari video tadi, kalian itu mengidentifikasi panjang pendeknya irama. Nah, apa itu manfaat irama tadi? Manfaatnya agar kita bisa menentukan irama yang panjang dan irama yang pendek sehingga lagu menjadi lebih indah untuk kita dengar seperti itu. Kemudian yang kedua, kalian mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup, yaitu tadi ada cicak dan juga ada ikan. Di situ ada beberapa ciri-cirinya. Makhluk hidup itu ada berapa ciri-cirinya? 6 ya, betul sekali. Siapa saja? Iya, betul sekali. Oke, terima kasih. Kemudian ini Pak Guru punya soal, silakan kalian kerjakan ya sendiri-sendiri sesuai pemahaman kalian tadi dari video tadi. Kemudian silakan kalian kerjakan. Pak Guru kelas 5 dulu ya, jangan ramai. Silakan, selamat mengerjakan. Oke, bagaimana untuk kelas 5? Sudah selesai tadi videonya? Iya. Tadi ya membahas tentang apa? Iya, betul sekali, pinter. Yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Baik, ini Pak Guru punya soal, silakan kalian kerjakan ya. Kalau kalian paham, berarti kalian mudah mengerjakannya. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan? Oh tidak, baik. Ini silakan dikerjakan ya. Pak Guru bagi tugas ini, silakan kalian kerjakan. Pak Guru kelas 3 lagi, jangan rame. Silakan dikerjakan. Gimana? Kelas 3 sudah selesai? Oke, baik. Silakan dikumpulkan. Nah, kita tadi sudah membahas banyak sekali ya, yaitu tentang pola irama, kemudian ciri-ciri makhluk hidup, kayak gitu ya. Silakan nanti dipelajari. Terima kasih. Jangan lupa belajar. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya di rumah ya. Gimana Mas Lima? Sudah? Ya? Oke, sudah. Silakan ya. Dikumpulkan di meja Pak Guru. Nah, tugas kalian di rumah, nanti kalian mengidentifikasi hewan-hewan di sekitar rumah kalian. Mana hewan yang metamorfosisnya sempurna dan mana yang tidak sempurna. Di sekitar rumah kalian saja. Ya, bolehlah main ke sawah, ke kebun, yang penting jangan kejauhan, mau hilang. Nah, gitu ya. Terima kasih. Mari kita tutup kegiatan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.